warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, kali ini Aisyah mau berbagi sedikit informasi mengenai salah satu jenis kontrasepsi. Tapi sebelum itu, Aisyah mau jelasin terlebih dahulu tentang keluarga berencana atau yang disingkat dengan KB di Indonesia. Keluarga berencana atau yang disingkat dengan KB. Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970 bersamaan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Program KB di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957, namun masih menjadi urusan kesehatan dan belum menjadi urusan kependudukan. Namun, sejalannya dengan waktu, semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia serta tingginya angka kematian ibu, program KB ini selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Lalu, jenis kontrasepsi yang akan Aisyah bahas pada kesempatan kali ini adalah KB IUD. Sebenarnya apa sih KB IUD? Intrauterine Device atau yang disingkat dengan IUD. IUD adalah alat kecil yang pada umumnya berbentuk T terbuat dari bahan plastik dan tembaga yang diletakkan di dalam rahim atau uterus. KB IUD ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah hormonal IUD, yang kedua adalah copper IUD. Hormonal IUD adalah jenis KB yang mengandung hormonal, melepaskan levonorgestrel yang merupakan bentuk dari hormon progestin dan dapat digunakan 3-5 tahun tergantung pada penggunaannya. Yang kedua adalah copper IUD. Jenis KB ini disebut juga dengan KB spiral tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim, dapat digunakan hingga 10 tahun. Bagaimana dengan mekanisme kerja dari KB IUD itu sendiri? Ada yang tahu? Nah, untuk jenis KB hormonal IUD, KB ini mencegah pembuahan dengan merusak atau membunuh sperma dengan membuat lendir di leher rahim yang tebal dan lengket sehingga sperma tidak dapat melalui rahim, sehingga menyebabkan lapisan rahim menebal dan membuat tempat yang buruk untuk pertumbuhan telur yang akan dibuahi. Untuk mekanisme jenis KB IUD yang kedua, copper IUD atau KB spiral tembaga, KB jenis ini adalah racun bagi sperma. Hal ini menyebabkan rahim dan tuba falopi menghasilkan cairan yang membunuh sperma. Cairan ini mengandung sel-sel darah putih, ion tembaga, enzim, dan prostaglandin. Selanjutnya, efektivitas dari KB IUD. Perlu teman-teman ketahui bahwa IUD adalah salah satu jenis kontrasepsi yang sangat efektif. Efektivitasnya 92-94% dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya minum pil. Untuk angka kegagalan rata-rata adalah 0,8 kehamilan per 100 pemakai wanita pada tahun pertama pemakaian. Jadi KB IUD itu sangat efektif loh. Lalu, siapa saja yang bisa menggunakan KB IUD? Nah, sebagian besar perempuan bisa sekali menggunakan KB IUD ini secara aman, kecuali yang pertama jika ibu sedang hamil. Yang kedua adalah ibu pasca persalinan, yaitu pada hari kedua sampai 28 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, memiliki penyakit pada organ perempuan, mengalami menstruasi yang tidak biasa, dan ibu yang memiliki resiko IMS atau infeksi menular seksual termasuk juga HIV. Lalu, keuntungan dari penggunaan KB IUD itu sendiri, yang pertama ini adalah tidak mempengaruhi suasana hati atau berat badan, mengurangi perdarahan ketika menstruasi. Yang ketiga, setelah penggunaan KB spiral tidak diperlukan menggunakan kontrasepsi lainnya. Yang keempat, tidak meningkatkan resiko terjadinya kanker. Jika merencanakan untuk mendapatkan kehamilan, maka KB IUD ini dapat dilepas kapan saja. Dan yang terakhir, penggunaan kontrasepsi ini tidak akan mengganggu pada kehidupan seks. Nah, Aisyah mau kasih tahu masalah yang mungkin muncul saat penggunaan KB IUD. Yang pertama, mengalami nyeri saat menstruasi. Beberapa wanita yang menggunakan KB IUD akan mengalami nyeri saat menstruasi. Menstruasi lebih banyak dan lebih lama. Ketika hal ini terjadi secara terus-menerus, cobalah untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah risiko terjadi kehamilan di luar rahim. Kemungkinan terjadinya kehamilan ketika menggunakan KB IUD ini sangat kecil. Namun, jika terjadi kehamilan, akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan pada tuba falopi atau kehamilan di luar rahim. Yang ketiga, resiko terlepasnya KB IUD. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, namun tetap saja terdapat kemungkinan untuk kejadian terlepasnya KB IUD. Terlepasnya KB IUD dapat terjadi biasanya dalam kurun waktu 3 bulan pertama penggunaan.
Kejadian ini dapat dicegah dengan pemeriksaan rutin untuk melihat kondisi pemasangan IUD. Nah, sekarang waktu pemasangan KB IUD. Waktu pemasangan KB IUD itu ada yang pertama setelah persalinan. Ibu bisa memasang KB IUD ini pada waktu 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Yang kedua adalah setelah mengalami keguguran. Jika ibu mengalami keguguran pada 12 hari terakhir, boleh dipasang dengan catatan jika tidak ada infeksi. Untuk ibu yang mengalami keguguran lebih dari 12 hari terakhir, boleh dipasang IUD, tapi dipastikan ya bahwa ibu sedang tidak hamil. Dan waktu lainnya yaitu pada saat ibu haid, yaitu haid hari ketiga sampai hari ke-10 dihitung dari hari pertama haid. Lalu kapan sih waktu pemeriksaan diri pasca pemasangan KB IUD? Yang pertama itu adalah 1 bulan setelah pemasangan. Yang kedua 3 bulan kemudian. Yang ketiga setiap 6 bulan. Yang keempat jika ibu mengalami keluhan seperti terlambat haid lebih dari 1 minggu, perdarahan banyak yang tidak biasa, IUD lepas atau ekspulsi, dan keluhan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar KB IUD. Yang pertama, mitos atau fakta sih jika KB IUD ini dapat berpindah. Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah mitos. Faktanya, IUD memang bisa sedikit bergeser atau miring dari posisi semula dalam rahim. Hal ini bisa terjadi karena tekanan otot rahim. Kejadian ini adalah normal. Jadi, KB IUD ini bukan berpindah-pindah tapi hanya bergeser. Kuncinya adalah ibu-ibu semua harus rajin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat untuk mengecek posisi dari KB IUD itu sendiri, minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Yang kedua, KB IUD ini tidak cocok untuk ibu menyusui. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Faktanya, KB IUD ini ada 2 tipe, yaitu hormonal dan non-hormonal. 2 tipe ini aman untuk ibu menyusui karena tidak mengandung hormon estrogen, sehingga penggunaan KB IUD ini tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Lanjut, mitos atau fakta lagi nih, pasang IUD sangat menyakitkan. Jawabannya adalah mitos. Faktanya, pemasangan IUD sebenarnya sangat aman dan nyaman dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Yang terpenting dalam proses pemasangan adalah ibu-ibu semua harus merasa rileks dan nyaman sehingga otot panggul tidak kaku. Dengan begitu, proses pemasangan KB IUD ini akan berjalan dengan nyaman dan aman. Dan fakta atau mitos yang terakhir adalah tidak boleh pasang IUD sebelum punya anak. Mitos atau fakta nih? Jawabannya tetap mitos. Faktanya, pasangan manapun baik yang sudah ataupun belum memiliki anak dapat menggunakan KB IUD. Namun, yang harus dipastikan adalah kondisi ibu harus dalam keadaan sehat atau baik. Nah, itu tadi sedikit informasi yang bisa Aisyah bagi seputar tentang KB IUD. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa aktifin tombol lonceng supaya teman-teman bisa tahu video terbaru dari YouTube channel D4 Kebidanan 16 Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, teman-teman juga bisa ya bantu isi link evaluasi yang sudah Aisyah tulis di deskripsi box. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.